Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung penuh dengan kemisteriusan. Anakku putra bersama istrinya tinggal di rumah sampai anaknya 2 orang. Anaknya 2 orang lahir di rumah di Sibolga. Menantuku Yanti mengajar di kampung tempat tinggal orang tuanya. Terlalu jauh mengajar, mereka minta pindah ke kampung istrinya, tempat tinggal orang tuanya Yanti menantuku. Mereka di sana mengontrak rumah. Saya pergi ke kampung, rindu cucu dan anak. Sampai di kampung, cucuku senang dan lari mengejarku dan berkata, "Hore, nenekku datang." Siap makan malam dan sholat, kami berbincang-bincang masalah kehidupan mereka di kampung. "Boh, tidur di kamar ini bersama anak-anak ya?" Jawabku. Lalu berbaring di tempat tidur cucuku Jaki. Cucuku Jaki sudah tidur. Aku belum juga tertidur. Gelisah, aneh perasaanku. Seperti ada orang di atas loteng. Kedengarannya langkah kaki berjalan. Mungkin Yanti mengambil jemuran. Hampir 1 jam belum siap mengambil jemurannya. Tanyaku dalam hati. Mendengar langkah kaki di atas, aku keluar dari kamar menuju kamar Yanti. Ku tengok kamarnya terkunci. Mereka sudah tertidur. Kembali aku ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Dengan hati yang tidak menentu, mendengar suara bisikan, tidak tahu dari mana asalnya. Akhirnya aku tertidur. Besoknya di pagi hari, siap sholat subuh, ku pendam kejadian yang semalam. Tidak ku ceritakan, nanti mereka takut. Siap makan, aku pamit pulang ke Sibolga. Sudah 2 tahun mengontrak rumah. Mereka membangun rumah kira-kira 200 meter dari rumah kontrakannya. Siap rumahnya, aku pun datang mengunjungi anakku di rumah barunya. Berapa malam di sana, di dalam rumah tidak ada gangguan, tapi di luar rumah sangat menyeramkan. Kedengaran suara berbisik, suara menangis dan tertawa dari tengah malam sampai menjelang subuh. Besoknya aku tanya anakku dan menantu, semalam aku mendengar suara tangisan dan berbisik-bisik, bercerita, tertawa, dan tak mengerti apa yang diceritakan mereka. "Kalau daerah kami biasa itu, Mak," jawab anakku. "Pocong, kuntilanak. Kampung kita banyak anak aneh-aneh. Berarti ada orang memelihara orang halus," kataku. "Mungkin ada, Bow," jawab menantuku. Dia menyambung perbicaraannya. "Kalau berbunyi burung hantu adalah yang meninggal di kampung ini. Yang paling sering muncul kuntilanak, tertawa. Itulah yang Mama dengar semalam," kata anakku. Siap sholat Isya, saya mencari cucu keluar rumah ke tempat bisan orang tuanya menantuku. Cucuku kuajak pulang. Kami pulang menuju rumah. Sebelum sampai ke rumah, berdiri seseorang tidak saya kenal dan menoleh kepada kami. Kami lewat saja dan masuk ke dalam rumah. Ku tengok ke belakang, dia tidak ada lagi. Dalam hatiku bertanya, kemana dia? Kok cepat kali menghilang? Dan saya tutup pintu rumah dengan hati tidak menentu. Pikiranku kepada
seseorang perempuan dan bertanya-tanya di hatiku, siapa gerangan dia? Kok cepat kali menghilang? Dan ku ajak cucuku tidur di kamar menunggu anakku dan istrinya pulang. Berbaring dengan cucu, ku dengarlah ketukan pintu. Ku buka pintu. Anak dan menantuku datang membawa makanan, lalu berkata, di sini tidak ada jual makanan, Bu. Kami beli di luar sana. Cucuku datang dari kamar, kami makan bersama sambil bercerita. Tadi mau menuju rumah ini, nampakku seseorang berdiri di muka rumah. Bajunya putih, mau menegurnya, dia hilang dari pandanganku. Di sini biasa itu, Mak, karena Mama melihat kami tidak hanya mendengar suara mereka. Mama dengar suaranya itu suara kuntilanak, tidak berbuah suaranya, kita tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Ngerilah kampung ini. Pulang sajalah kita ke Sibolga, jawabku. Selama kami tinggal di rumah ini, kami sehat dan anak-anak pun sehat, walaupun sering mendengar suara tertawa dan menangis. Sudah berapa hari di kampung, anakku, aku pun pamit pulang. Sudah berapa lama di Sibolga, ku dengar kabar dari anak istrinya hamil, anak ketiga. Sudah 9 bulan kandungannya harus berapi di muka rumahnya. Saya disuruh datang dan ku jawab, aku datang setelah melahirkan saja nanti. Tiba waktu melahirkan, saya datang ke rumahnya dan mengurus menantu dan jamu-jamu sekalian obat-obatnya. Di malam hari kami membakar api di muka rumahnya dan dari maghrib sampai menjelang subuh. Dilakukan membakar api selama 40 hari sampai habis hari persalinan. Terlambat membakar kayu dan kayu mati, terdengarlah suara tertawa yang misterius, meraung membuat bulu kuduk kita merinding. Dua-duanya cucuku lahir di kampung. Keduanya cucuku lahir di tempat dan membakar kayu di muka rumah sampai 40 hari. Sudah mulai sehat, menantu saya berencana mau pulang ke Sibolga. Tunggu berapa hari ini Bu pulang, katanya. Lewatkanlah malam Jumat, baru pulang. Di kampung kami banyak memelihara orang halus. Di sini banyak setan peliharaan untuk menyantet atau guna-guna. Siapa yang kena guna-guna? Tanyaku. Kakakku dulu, masih gadis meninggal kena guna-guna. Masa itu ayah tabrakan dengan mobil. Masuk ke kolong mobil, dibawa berobat, sudah mulai sehat, dibawa pulang. Yang menabrak tak kunjung datang. Sudah sehat, mereka yang menabrak baru datang. Kakakku emosi dan marah-marah. Sesudah sehat baru datang dan lain-lain katanya. Katanya dengan emosi. Mungkin mereka tidak terima perkataan ini. Tidak berapa lama kakakku sakit. Sudah dibawa berobat ke dokter, tabib dan dukun kampung. Mungkin makin lama penyakitnya kakakku bertambah parah. Ayah mama sedih. Akhirnya kakakku meninggal. Sebelum meninggal kakakku sempat berkata, yang membuat penyakitku tukang yang pengemudi mobil. Dan semuanya diceritakan salah satu dari kampung itu. Mereka tak akan kumaafkan selamanya. Kakakku lalu menghembuskan napas yang terakhir. Mendengar kata-kata terakhirnya, hati kami sekeluarga sedih. Kami serahkan kepada Allah.
meninggalnya kakakku, mamaku terus sakit-sakitan. Bertahun-tahun tidak ada sehatnya sampai berakhir hidupnya. Kami dengar kabar yang bikin guna-guna, anaknya pun meninggal. Dan yang lain-lainnya pun begitu juga keadaannya, hancur berantakan. Semua kejahatan yang kita lakukan, Allah yang membalasnya, kataku. Jadi berbuat baiklah selalu. Allah akan membalas semuanya kebaikan kita. Teringatlah diriku masih sehat, kedua bisanku kami akrab dan sering diajak ke kebunnya, mencabut ubi dan memetik sayur. Sekarang semuanya tinggal kenangan. Dan terakhir, kami sama-sama umroh dengan bisan ayahnya Minantu. Dibawa anakku Ustaz Wandana. Sekarang bisanku telah pergi untuk selamanya. Bo, hari Minggu saja pulang, jawabku. Tiba hari Minggu aku pamit kepada anakku dan Minantu. Ayolah mah, ku antar mama sampai ke tempat angkut. Jadilah. Dan kepada Minantu aku berkata, ingat Allah di mana kita berada. Jangan lupa sholat. Dan selalu baca Quran di rumah. Semoga kita terhindar dari perbuatan setan. Amin. Iya Bu, jawab Minantuku. Yang tanggal 23 November 2024, pas di hari ulang tahunku, anakku berkumpul di rumah mengucapkan selamat ulang tahun. Mama dan mengajak makan ke kafe. Selamat ulang tahun Mama, dan mengajak makan di kafe. Merayakan ulang tahun yang sangat sederhana. Bahagia rasanya berkumpul dengan anak-anak dan Minantu dan cucu. Besok mau pulang ke kampungnya, anakku berkata, Mama ikutlah sama kami ke kampung. Lihatlah perkembangan di kampung kami. Perkembangan bagaimana? Tambah maju kampung kalian? Tanyaku. Tambah menyeramkan, Mak. Kampung kami menyeramkan. Bagaimana? Tanyaku. Anakku putra bercerita, kami mah tidur satu kamar dengan anak-anak. Setiap malam kedengaran suara anjing. Setiap jam 2 malam sampai menjelang subuh baru berhenti raungan dan gonggong anjing. Membuat kita merinding. Aku mengintip dari kaca jendela. Kulihat anjing menangkap ayam dan tertawa seperti manusia. Kakinya tidak sampai ke tanah, melayang-layang. Besok aku penasaran juga, Bu, kata Minantu. Apa yang dilihat ayahnya si Jaki, merasa tak percaya. Ku dengarlah suara rintikan, jeritan. Aku pun terbangun. Anak-anakku dan ayahnya tertidur pulas. Aku merinding dan lemas, tak sanggup berdiri. Kupaksakan berdiri walaupun sangat berat. Karena ingin rasa tahuku, ku intip dan dari kaca jendela. Nampak pula babi bersama anjing meraung-raung menggonggong, membuat kuduku merinding. Hatiku tak menentu. Hati-hatilah, semoga sehat selalu dan jangan lupa berdoa, minta pada Allah. Di dalam rumah kami tidak ada pernah gangguan. Anak-anak sholat dan kami tak lupa baca Al-Quran, Bu. Selama ini hanya suara-suara saja yang kami dengar. Hanya Bu yang sering menampak. Kami tidak pernah. Kalau yang sekarang jelas nampak di mata kami berdua. Mungkin ada yang memelihara di kampung. Berdoalah kita kepada Allah. Semoga Allah memberi petunjuk siapa gerangan yang melakukannya, jawabku.
Setelah selesai berbincang-bincang, menantuku pamit pulang. Hati-hati, jaga diri, dan berdoa selalu. Semoga kita terhindar dan sehat selalu. Amin. Ya Bu, jawab menantuku. Mereka pun berangkat pulang ke kampungnya. Sampai di sinilah kisah dariku. Terima kasih telah mau mendengarkannya. Semoga kisah ini dapat menghibur kita. Jangan lupa di like, komen, dan share. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.